A day in my life. Kalau bukan karena apa kali nggak kuapakan ini, weh. Kepakakuan. Anyong dongan sehat dong, pegang sehat dong, jangan morong. Nah, kalau kita sudah memakai baju skena Afrika itu pertanda apa? Yaps, kita akan membabu buta. Nah, di sini kita tidak perlu ke Antartika untuk menengok es. Di sini kita sudah melihat kulkas kami setengah isinya adalah es. Karena aku khawatir esnya ini membludak memenuhi desaku, di sini terpaksa aku bersihkan. Tengoklah sampai ikan yang udah dipanggang saja masih dalam panggangan dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, sebelum melakukan tindakan lanjut terhadap es di sini alangkah baiknya barang-barang yang di dalam kita evakuasi dulu. Mirisnya bukan kulkasnya saja yang dipenuhi dengan es, alat di dalamnya pun sudah ditukul-tukul pakai sendok makan karena mati. Setelah dirabi-rabi semua yang ada di kulkas ini, alangkah dia sudah lapang dan kita lap-lapin, dan sangat susah juga karena memang kotorannya ini sudah sangat membandel. Kebetulan saya sudah pulang dari Ego dan menyebuk bujing saya dan esnya pun sudah hancur, makanya di sini kita lanjut membersihkannya. Karena baju skena saya sudah basah disiram rahmat alias hujan, makanya di sini kita ganti warna hitam. Nah, setelah itu langsung saja kita disambut oleh tumpukan pakaian yang sudah dicuci tapi malas disetrika. Kebetulan ini sebelumnya sudah dilipati ditaruh dalam keranjang atau ember. Nah, karena memang mereka mau cari sempak lampu-lampu, kebetulan posisinya di bawah, ya terpaksa lah dibongkari dia sampai ke bawah-bawah sana. Itu seberantakan itu karena memang sudah terlanjur berantakan juga, jadi orang setiap mengangkat pakaian langsung dilemparnya ke sini, dipikirnya ini gudang pakaian. Nah, setelah selesai dari kamar bendering spanduk, di sini kita lanjut, kita membersihkan kamar berspray merah karena kebetulan kamar ini jarang digunakan, cuman sekali dalam seminggu karena tulang saya kebetulan kerjanya jauh, makanya kamar ini tidak seberantakan itu. Nah, jadi di sini kita membersihkan ruang tengah karena kebetulan ruang tengah ini mau dipakai untuk perkumpulan warga, makanya di sini kita singkirkan dulu semua barang-barangnya. Sebenarnya caranya besok, tapi saya masukkan sekarang karena kalau mereka yang memasukkan, jadi syarat dimasukkan orang itu ke dalam, jadi nggak bisa kita lalu lalang ke kamar itu. Aturan kamarnya bisa digunakan, jadi nggak bisa digunakan karena sudah padat dengan barang karena tidak disusun dengan rapi. Lanjut ke kamar belakangnya, itu kamar cadangan. Ini kasurnya perlu dioperasi. Ini kita lakukan dulu operasi sesar terhadap kasurnya karena kapasnya sudah mau bus-bus metastas. Nah, operasi sesar berjalan lancar. Lanjut kita melakukan pengeringan. Di sini kita mau jemurkan, ini sudah bau bakos, bau kucing, bau amis segala bau. Karena memang kamar ini juga mau dipakai untuk tempat barang-barang, makanya di sini kita pindahkan aja tempat tidurnya agar lebih luas. Geser damang, nah datar geser burbar menyarsar sudah. Nah, sebenarnya tempat tidur kita ini ada dipannya loh guys, cuman karena dindingnya ini pendek, kalau dipasang dipan makin dengat keseng, jadi panas banget. Rasanya panasnya itu dari ubun-ubun sampai ke rahim. Nah, kalau dibuat tempat tidurnya katek begini guys, dia kan dekat sama lantai, jadi otomatis dia dingin, jadi adem rasanya, nggak hawa ya, adem. Nah, ini kita sudah masuk ke pemasangan bed cover, jadi kita di sini pakai bed cover yang ada saja ya. Kebetulan bed covernya sudah beneran Jakarta, apalagi sarung bantalnya Australia Indonesia. Nah, setelah menyelesaikan kamar, lanjut kita ke penyimpanan harta gono gini. Nah, karena memang kebetulan stok padi kita tinggal sedikit lagi, di sini kita mau susun-susun agar lebih rapat, agar lebih luas. Jangan tanya, apakah padinya nggak dimakan tikus? Wajib banget dimakan tikus karena memang rumah kita kan udah bolong-bolong. Untuk bekas makan orang itu adalah kayaknya setengah karung coy. Nah, untuk karung-karung bekas padi yang sudah kita makan berasnya sudah menjadi tai, di sini kita masukkan lagi ke dalam karung karena nanti kalau sudah mau panen tidak mencari-cari lagi. Nah, setelah selesai kita merapikan harta gono gini, maka masuklah kita merapikan harta benda. Nah, karena kebetulan benda-benda ini semua adalah harta warisan, makanya di sini kita harus jaga seperti Malika, seperti anak kandung kita sendiri. Dari kompor Majapahit sampai kursi tabrak lari semuanya masih disimpan. Sampai tutup toples yang toplesnya sudah menjadi pasbung masih saja disimpan. Giliran dibuang pasti ada perlunya, pasti dicari. Makanya tidak berani aku membuangnya dan kusimpan kembali ke tempatnya. Ratang-rutang dikit itu hal biasa. Enggak ratang-rutang karena yang disimpan pun kaleng roti. Kalau di rumah nenekku ini kaleng roti pun masih ada harga dirinya, masih disimpan, masih koleksi. Karena memang kaleng roti itu kalau udah lebaran masih dipakai, diisi kambang goyang sama kue bawang di situ. Lanjut tirainya kita tutup, menatau super deal mau main di sini ya kan. Di sini kita mau merapikan batu-batu tataring ini guys. Ini bukan batu maling kundang ya. Kebetulan batu yang di atasnya itu sudah mau putar malah lama bola-bola. Jadi kita pindahkan dulu yang bagus-bagusnya itu di atas biar nanti tidak madabu kuali kita di sini. Lanjut kita ke belakang rumah karena belakang rumah ini mau dipakai untuk memasak, makanya di sini aku mau mindahkan tempat sampah ini ke parik-parik sana. Nah, karena kebetulan juga ini mau dibuat jadi lapangan futsal sama Justin Bieber bersama rekan-rekannya, makanya sekalian kita bersihkan aja cabut ataupun kaca-kaca semuanya saya pakai. Karena apa ini tarik-tarik sampah itu yang terbuat dari besi apanya, pakur jari-jarinya namanya. Karena kalau pakai sabun nggak mampu lagi, sapu itu nggak berdaya, sampai yang kegeser marah rahang sapunya yang kegeser. Dan untuk kandang ayam upin-upin juga saya sudah geserkan agar nanti lebih luas. Ya, karena dapat iming-iming dari burung
tetangga katanya setelah Bang Justin Bieber main futsal di sini mau dipakai untuk lapangan Piala Dunia. Dunia gaib. Nah, untuk rumput-rumput, I'm sorry to say belum sempat ku mencabut-cabut kalian menjama-jama kalian karena aku sudah terlanjur capek. Nanti kita di lain waktu berjumpa dan kalian akan ku cabut-cabut ya. Tapi yang kali ini yang nampak-nampak aja dulu, yang jelas-jelas aja ya. Nah, karena di sini tiba-tiba dapat panggilan dari nenek, katanya disuruh mengantar padi ke mesin padi, makanya di sini aku berhentikan dan aku lanjut mengantar padi. Dan ini dia hasil kebersihan kulkas tukul-tukulnya. Sekarang tukul-tukulnya ku ganti pakai lidi bukan sendok lagi. Nah, untuk kamar gudang pakaian dan dinding spanduk ini juga sudah rapi. Kamar merah menyala simulasi neraka juga sudah selesai kita rapikan. Begitu juga dengan tata ring par sulu-suluan. Begitu juga dengan kamar Medan Jakarta, walaupun tidak nyambung kita tetap bersama. Dan begitu juga tempat sampah yang berhasil kita pindahkan. Oke, cinta marupuk-rupukku yumkin hatta huna fakot. Sampai jumpa di next video. Kamsahamnida for watching. Bye bye.